kepada Dian untuk mempresentasikan hasil studi pustakanya. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Tur atas kesempatannya. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Belum, masih proses. Ntar kita tunggu aja. Oh ya, yes. Slide show-nya apa sudah terlihat ya Pak? Ini sudah terlihat Sudah, nih. Oh sudah, ya, sip. izin mematikan video kameranya Pak, Iya, soalnya sinyalnya agak terganggu. iya. Baik, saya mulai. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi, Pak Tur dan teman-teman. Hari ini saya akan membagikan hasil belajar saya tentang root growth and development, uh, pertumbuhan dan perkembangan akar. Akar merupakan organ tumbuhan dan umumnya tumbuh di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi atau menjauhi cahaya. Akar ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan organ lain. Akar memiliki ciri yang tidak berbuku, tidak beruas, biasanya ujungnya meruncing yang memudahkan akar untuk menembus tanah. Kemudian akar ini memiliki warna keputihan atau kekuningan. Fungsi utama pada sistem akar adalah untuk memperoleh nutrisi dan air dari tanah yang berfungsi untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Arsitektur sistem akar ini bervariasi antar spesies yang dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Pada beberapa tanaman, sistem perakaran berbeda-beda. Pada tanaman dikotil, sistem akar memiliki sistem akar tunggang alorezik, di mana terdiri dari akar primer dan akar lateral. Pada sistem perakaran dikotil ini, sistem akarnya terdiri dari satu akar utama, yaitu akar primer, di mana kemudian tumbuh cabang-cabang, yaitu akar lateral. Akar lateral ini berfungsi untuk membantu menyerap air dan nutrisi yang lebih dalam ke dalam tanah. Kemudian pada tanaman monokotil memiliki sistem akar serabut homorizik dengan beberapa akar primer, seminal, lateral, tajuk, dan akar penyangga. Pada tanaman monokotil ini, sistem akar di mana akar-akar utama terdiri dari banyak akar yang halus yang hampir sama, kemudian secara lateral dari pangkal batang tanaman. Berikut merupakan skema yang menunjukkan keragaman arsitektur sistem perakaran pada tanaman dikotil dan monokotil. Pada sebelah kiri ini merupakan dari tanaman yang biji atau persemaian, kemudian sebelah kanan adalah tanaman dewasa. Di mana gambar A dan C ini merupakan contoh sistem perakaran pada dikotil, yang A pada Arabidopsis dan yang C ini pada tomat. Kemudian pada B dan D ini merupakan sistem perakaran pada monokotil, di mana yang B ini adalah pada sistem perakaran pada jagung dan yang D adalah pada gandum. Pada tanaman dikotil, gambar A dan C ini akar berkembang menjadi sistem akar primer
dan akar lateral, kemudian juga ada akar adventif, di mana akar primer ini merupakan akar utama yang aktif sepanjang siklus hidupnya. Kemudian akar lateral merupakan akar yang muncul dari akar primer. Kemudian akar adventif adalah akar yang muncul dari bagian lain selain akar. Kemudian pada tanaman monokotil terdapat beberapa akar, yaitu ada branch root, kemudian ada tiller root, di mana keduanya ini merupakan akar penyangga yang muncul dari batang tanaman. Selain itu juga ada akar mahkota dan juga akar seminal root. Pada akar mahkota di gandum ini terbentuk pada 3 sampai 7 buku terbawah, dan sedangkan pada jagung tersusun dalam 6 lingkaran di bawah tanah. Pada jagung ini juga terdapat akar penyangga yang berada di atas permukaan tanah yang berfungsi untuk penyerapan air dan unsur hara, dan juga penting sebagai penyangga. Berikut merupakan arah pertumbuhan dari akar. Akar merupakan organ tanaman pertama yang terpapar langsung pada kondisi hiperosmotik dan toksik di rhizosfer akibat adanya salinitas tanah yang tinggi. Pada kondisi normal, arah pertumbuhan akar ini arahnya sama atau arahnya sama dengan gravitasi yang disebut dengan gravitropisme, di mana distribusi auksin yang diterima akar bersifat simetris. Sedangkan ketika pada salinitas yang tinggi, distribusi auksin ini bersifat asimetris, di mana mengakibatkan akar cenderung tumbuh menjauhi lingkungan dengan salinitas yang tinggi. Ketika pada Arabidopsis, ketika tumbuhan berada pada salinitas garam yang tinggi, maka Na plus ini akan masuk ke dalam jaringan akar melalui proses transportasi pasif ataupun aktif, di mana kemudian akan meningkatkan aktivitas protein MOCA1. Protein MOCA1 ini adalah regulator dalam jalur sinyal halotropisme. Akibatnya terjadi peningkatan konsentrasi kalsium Ca2+ dalam sitoplasma sel. Hal ini memicu aktivasi enzim fosfolipase D atau PLDF1/2 ini, yang kemudian mengkatalisis hidrolisis fosfolipid membran untuk menghasilkan lipid kedua, di mana lipid kedua ini mempengaruhi endositosis PIN2 yang kemudian mengakibatkan redistribusi auksin menjadi bersifat asimetri, di mana akumulasi auksin tidak merata atau berada di satu sisi akar, yang mengakibatkan gradien auksin ini bersifat asimetris dan akar bergerak menjauhi salinitas, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Kemudian daerah pertumbuhan pada akar biasanya atau umumnya terbagi menjadi 4 zona, di mana ada bagian yang paling bawah ini adalah zona meristem atau zona pembelahan, di mana pada zona ini terdapat atau mengandung jaringan meristematis atau meristem yang aktif membelah. Kemudian zona ini terletak di dekat ujung akar. Kemudian yang kedua ada zona transisi, di mana zona transisi ini sel-sel mulai berhenti membelah, kemudian mengalami diferensiasi dan mempersiapkan untuk mengalami proses pemanjangan atau elongasi. Kemudian di zona elongasi ini dicirikan sel-sel mulai mengalami pemanjangan yang cepat, di mana pemanjangan yang cepat ini dapat diakibatkan oleh beberapa hormon, misalnya auksin dan sitokinin. Kemudian yang terakhir ada zona diferensiasi, di mana pada zona ini sel-sel akar sudah matang, kemudian sel-sel akar ini juga sudah mulai terdiferensiasi penuh menjadi beberapa jaringan seperti epidermis, korteks, endodermis, dan sebagainya. Kemudian fungsi akar juga mulai spesifik dalam penyerapan air, nutrisi, transportasi, dan dukungan struktural. Pada akar
sistem percabangan akar itu penting karena dapat digunakan untuk ketahanan tanaman, di mana selain itu juga dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan tanaman melalui produksi akar lateral dan akar adventif. Berikut merupakan contoh akar lateral pada Arabidopsis, di mana akar lateral ini tumbuh atau muncul dari akar primer. Dalam Arabidopsis, pembentukan akar lateral ini melibatkan beberapa langkah, di antaranya yaitu aktivasi perisikel, spesifikasi sel pendiri, pembelahan sel pembentuk perisikel, hingga pertumbuhan akar lateral. Pertumbuhan dan perkembangan pada akar ini diakibatkan oleh beberapa faktor, baik faktor genetik dan lingkungan. Misalnya ada hormon sitokinin, asam absisat, etilen, auksin, ataupun asam jasmonat, yang dimana memiliki peranan penting untuk mengatur perkembangan akar, baik melalui efek sinergisitas ataupun antagonis. Berikut merupakan regulasi hormonal dalam perkembangan akar pada kondisi salinitas. Pada gambar ini terjadi penghambatan pemanjangan akar primer dan aktivitas meristem, di mana diakibatkan oleh beberapa hormon, yaitu ada auksin, sitokinin, ABA atau asam absisat, dan asam jasmonat atau JA. Perubahan distribusi auksin pada proses penghambatan pemanjangan akar primer ini, penyebab utamanya yaitu karena adanya distribusi auksin, di mana auksin ini berinteraksi dengan reseptor TIR1-AFP yang memediasi fluks H+, kemudian menyebabkan alkalinisasi apoplas. Hal ini mengakibatkan terjadinya penghambatan pertumbuhan pada akar. Auksin ini juga menginduksi perubahan kadar ROS melalui penghambatan atau pengendalian aktivitas askorbat peroksidase APX1. Selain itu, gen IAR4 yang responsif terhadap auksin ini juga dapat mengontrol distribusi auksin melalui perubahan kadar ROS. Kemudian pada hormon ABA ini menginduksi penghambatan pertumbuhan melalui beberapa jalur. Yang pertama yaitu melalui akumulasi pin yang dihambat atau ditekan oleh protein NRP, di mana proses ini mengakibatkan adanya redistribusi auksin. Kemudian yang kedua yaitu asidifikasi apoplas yang disebabkan oleh terhambatnya AH2 yang mengalami defosforilasi oleh ABI1. Kemudian yang ketiga yaitu gen pembelahan sel ini yang dihambat oleh regulasi ABI4 yang mengakibatkan penghambatan pertumbuhan akar. Kemudian hormon sitokinin ini memodulasi tingkat auksin, yaitu melalui aktivasi RR1 yang kemudian mempengaruhi proses konjugasi IAA, di mana konjugasi IAA ini yang diatur oleh gen GH3. Selain itu, biosintesis auksin ini juga dipengaruhi oleh adanya kontrol enzim TAA1. Kemudian pada hormon sitokinin ini juga mempengaruhi transport auksin yang melalui penghambatan gen SHY2. Kemudian pada hormon asam jasmonat atau JA ini menginduksi protein MYC2, di mana protein MYC2 ini akan menekan PLT2 yang mengganggu pada proses pembelahan sel diam di meristem. Ekspresi dari PLT2 ini juga dihambat oleh adanya faktor transkripsi ARF2 yang responsif terhadap adanya auksin. Kemudian pada gambar B berikut dapat dilihat
penghambatan perkembangan akar lateral yang dapat dilakukan oleh hormon ABA dan auksin, di mana ABA ini memediasi lokalisasi PIN1, kemudian mengontrol distribusi auksin pada primordia akar lateral yang mengakibatkan inisiasi akar lateral. Kemudian ABA ini juga menurunkan regulasi faktor transkripsi dari WRKY46 yang mempengaruhi tingkat kadar auksin melalui konjugasi auksin. Selain itu, ABA ini juga menghambat inisiasi kemunculan dari akar lateral melalui gen siklusel yang diaktifasi oleh AB4. Sinyal dari ABA lapisan endodermal juga mempengaruhi atau menghambat pasca tumbuh akar lateral yang diakibatkan karena siklus sel di primordia akar lateral ini dihambat. Kemudian pada C ini merupakan modulasi pembentukan rambut akar yang akibat adanya hormon ABA, kemudian auksin dan JA. Hormon ABA ini menghambat pertumbuhan rambut akar, begitu juga dengan JA. Sedangkan JA dan auksin ini menginisiasi pembentukan rambut akar. Pada komponen pensinyalan asam jasmonat atau JA terdapat dua gen yang memiliki sifat antagonis, di mana JAZ8 ini mengontrol pembentukan rambut akar dengan cara menghambat interaksi antara RHD6 dan gen RSL1. Sedangkan gen COI1 menginisiasi pembentukan rambut akar dengan cara meningkatkan regulasi RSL1245. Kemudian hormon ABA ini menghambat pembentukan rambut akar melalui ekspresi dari RSL2 yang dihambat oleh protein OBP4. Selain itu, ABA juga mempengaruhi transport auksin yang akan berinteraksi dengan RF5 dengan cara meningkatkan atau meningkatkan regulasi gen RSL4 yang kemudian gen RSL4 ini dapat menginisiasi protein enzim oksidase RBOHS untuk menghasilkan peroksidase, di mana peroksidase ini menginduksi ROS, kemudian mengakibatkan adanya pembentukan rambut akar. Berikut merupakan paper original yang saya gunakan sebagai contoh yang berjudul Molecular Framework for the Control of Adventitious Routing by TIR1 atau FV2 AUX IAA Dependent Auxin Signaling in Arabidopsis dari Molecular Clan. Introduction-nya, Arabidopsis thaliana, regulasi gen yang terjadi pada Arabidopsis thaliana ini bergantung pada faktor transkripsi auksin respon faktor, di mana ARF ini dapat mengaktifkan atau menekan transkripsi. ARF ini dapat berinteraksi dengan auksin indol 3 asam asetat AUX IAA. Kemudian ketika ada kadar auksin akan memicu degradasi protein IAA melalui ikatan dengan TIR1 AFP. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dapat dilihat pada gambar 5 ini, adanya AUX IAA ini dapat bereaksi dengan AUX, IAA, dan ARF6 dan 8. Kemudian ini mengakibatkan terjadinya penghambatan akar adventif, sedangkan pada adanya TIR1 ini, adanya auksin akan berinteraksi dengan TIR1, kemudian melepaskan ARF6 dan 8 yang mengakibatkan gen GH3, 35 dan 36 ini terekspresi, kemudian menghambat asam jasmonat sehingga menginisiasi pembentukan akar
akar adventif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan atau bertujuan untuk mengungkap peran auksin dalam regulasi perkembangan akar, di mana dilakukan melalui penggunaan mutan yang diharapkan mampu menunjukkan peran TIR1 AFP2 sebagai regulator positif, dan kemudian IAA 6, 9, dan 17 sebagai regulator negatif dalam pembentukan akar. Untuk metode yang digunakan yaitu pengumpulan bahan. Bahan yang digunakan adalah mutan tunggal, kemudian mutan ganda, dan garis mutan IAA. Selain itu juga digunakan Arabidopsis thaliana ecotype Columbia 0 yang digunakan sebagai wild type atau kontrol. Kemudian dilakukan eksperimen profil hormon yang berfungsi untuk mengetahui kadar IAA, kadar asam salisilat, kadar asam jasmonat bebas, dan kandungan CAILE atau bentuk terkonjugasi dari asam jasmonat. Kemudian dilanjutkan dengan isolasi RNA dan sintesis cDNA, di mana isolasi RNA ini dilakukan dengan menggunakan DNA free kit, sedangkan sintesis cDNA ini dilakukan dengan menggunakan transkriptase balik superskrip 3. Kemudian dilanjutkan dengan analisis aktivitas promotor menggunakan pewarnaan atau uji histokimia dengan GUS atau dengan menggunakan GUS. Berikut merupakan hasil yang didapatkan, di mana pada gambar A ini dapat dilihat adanya rata-rata jumlah dari akar adventif. Pada mutan tunggal AFB13, AFB34, 48, 55, dan mutan ganda FB48, AFB55 ini tidak menunjukkan adanya perbedaan signifikan rata-rata jumlah akar adventif dengan wild type. Hal ini dimungkinkan karena AFB1, AFB3, AFB4, dan AFB5 ini tidak memiliki peran penting dalam inisiasi AR. Sedangkan pada mutan tunggal TIR11, AFB23, dan mutan ganda TIR11, AFB23 ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, di mana ketiganya ini menunjukkan jumlah atau persentase rata-rata akar adventif yang lebih rendah daripada wild type. Kemudian pada gambar B ini dapat dilihat berdasarkan pewarnaan menggunakan GUS, yaitu B-glucuronidase, dapat dilihat pada T0. Pada T0 ini pada bagian sebelah kiri ini merupakan ekspresi dari protein TIR1. Kemudian pada sebelah kanan ini merupakan ekspresi dari protein AFP2, di mana pada kondisi T0, protein TIR1 dan AFP2 ini menunjukkan adanya ekspresi pada bagian kotiledon, kemudian meristem apikal, akar, dan juga pada apikal hook-nya. Sedangkan pada AFP2 ini, ekspresi protein AFP2 ini juga terdeteksi pada bagian hipokotil dan juga sistem vaskular akar. Sedangkan pada gambar T9 ini, ekspresi dari protein TIR1 terlihat pada dikotil sudah menghilang, namun pada bagian meristem pucuk dan juga meristem akal ini masih ada. Sedangkan pada protein AFP2 ekspresinya masih terlihat pada bagian pada bagian kotiledon, meristem pucuk, kemudian meristem akar, meristem apikal akar, dan juga pada sistem vaskular akar. Sedangkan pada T72 ekspresi TIR1 dan AFP2 ini mengalami ekspresi yang hampir sama, di mana pada bagian kotiledon keduanya tidak ada ekspresi atau menghilang. Kemudian pada bagian meristem pucuk dan juga pada bagian meristem apikal akar ini ekspresi dari protein TIR1 dan AFP2 masih terdeteksi.
berdasarkan dari adanya ekspresi TIR1 dan FP2 ini dapat dimungkinkan bahwa keduanya merupakan protein yang terlibat dalam kontrol inisiasi akar adventif. Hal ini juga didukung dengan grafik pada C, di mana grafik pada C ini menunjukkan hasil analisis jumlah transkrip relatif dari gen GH33, 35, dan juga 36 yang dibandingkan dengan kontrol yaitu GH311. Pada T0 dapat dilihat hanya pada TIR11 ini hanya pada gen GH3.3 yang mengalami penurunan. Kemudian pada mutan AFP23 dan mutan ganda TIR11 AFP23 ini gen yang mengalami penurunan terjadi pada GH33, 35 dan juga gen GH36. Kemudian pada T9 dapat dilihat bahwa pada mutan AFP2.3 ini terjadi penurunan regulasi pada gen GH35 dan juga gen GH36. Hal ini juga diikuti oleh mutan ganda, namun gen GH36 hanya kecil atau tidak berbeda signifikan. Sedangkan yang berbeda signifikan adalah pada gen regulasi penurunan regulasi gen GH3 dan 33 dan juga gen GH3.5. Kemudian pada T72 jumlah transkrip relatif GH3.3 dan juga GH3.5 dan GH3.6 ini mengalami penurunan secara signifikan pada mutan AFP23 dan juga mutan ganda TIR11 FP23. Berdasarkan hal ini dapat juga dilihat bahwa pada mutan AFP23, mutan tunggal AFP23 di semua titik pengamatan mengalami penurunan untuk gen GH3.3, gen GH3.5 dan juga gen GH3.6. Hal ini kemungkinannya dapat diambil kesimpulan bahwa FP2 ini mempengaruhi atau mengendalikan inisiasi akar adventif dengan mengatur homeostasis dari asam jasmonat. Kemudian sebentar. Kemudian pada gambar berikut merupakan TIR1 dan FP2 yang mengontrol inisiasi akar adventif dengan memodulasi homeostasis asam jasmonat. Di mana pada gambar A ini dapat dilihat tidak ada perbedaan signifikan kandungan asam salisilat yang ditemukan. Sedangkan pada gambar B ini pada T0 dapat dilihat adanya perbedaan signifikan kandungan IAA bebas pada mutan TIR1, mutan tunggal TIR11 dan mutan tunggal AFP23, di mana keduanya mengalami peningkatan yang sama, yaitu sebesar 25%, sedangkan pada mutan ganda ini mengalami peningkatan yang lebih tinggi daripada wild type sebesar 50%. Kemudian pada T9 dan T72 hanya pada mutan ganda saja yang mengalami perbedaan signifikan kandungan IAA-nya, yaitu pada T9 sebesar 42% dibandingkan wild type, dan pada T72 sebesar 33% dibandingkan dengan wild type. Adanya kandungan IAA bebas yang ditemukan ini dimungkinkan karena adanya umpan balik oleh jalur pensinyalan auksin yang dimediasi oleh AUX, IAA, dan AFP, di mana peningkatan konten IAA ini juga dimungkinkan karena adanya konsekuensi dari downregulasi jalur pensinyalan auksin yang tidak dapat menekan biosintesis auksin pada mutan.
Kemudian pada gambar C ini dapat dilihat bahwa ada perbedaan yang signifikan pada T0 dan T9 pada jumlah atau kandungan asam jasmonat bebas yang ditemukan pada mutan tunggal TIR11 dan AFB22. Sedangkan pada T72 tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan. Kemudian pada gambar D ini pada titik pada T0, T9, dan T72 terdapat perbedaan yang signifikan pada kandungan JALLE atau asam jasmonat yang sudah terkonjugasi, di mana ditemukan perbedaan signifikan pada mutan tunggal TIR11 dan FB 2.3. Akumulasi asam jasmonat yang ditemukan pada C dan D ini dimungkinkan karena adanya dihasilkan karena adanya penurunan konjugasi oleh gen GH3, tetapi juga dimungkinkan karena adanya peningkatan biosintesis dari asam jasmonat itu sendiri. Kemudian pada gambar ini dapat dilihat adanya jumlah rata-rata akar adventif yang ada yang berbeda signifikan dan tidak pada ke-15 mutan yang digunakan, di mana ditemukan ada 6 mutan yang memiliki perbedaan signifikan pada jumlah akar adventif, yaitu IAA5, 6, 7, 8, 9, dan 17, 6. Keenam mutan ini memiliki perbedaan signifikan ketika dibandingkan dengan wild type. Sedangkan mutan lainnya tidak. Hal ini dimungkinkan bahwa IAA 5, 6, 7, 8, 9, dan 17 ini memiliki keterlibatan dalam pengendalian pembentukan AR yang dimungkinkan juga memperjelas bahwa hanya sebagian dari gen AUX atau IAA yang dapat mengatur proses pembentukan akar. Kemudian pada B dan C ini dilakukan uji lanjut, di mana yang digunakan hanya IAA 6, 9, dan 17. Berdasarkan gambar B ini dihasilkan rata-rata jumlah akar adventif yang memiliki perbedaan signifikan daripada wild type, baik di IAA 61, IAA 62, IAA 91, IAA 92, ataupun IAA 17, 2, 3, dan 6. Kemudian pada gambar C ini dapat dilihat bahwa pada mutan ganda memiliki rata-rata jumlah akar adventif yang lebih tinggi dibandingkan dengan mutan tunggal. Kemudian pada mutan rangkap 3 juga memiliki perbedaan yang signifikan daripada mutan tunggal. Kemudian pada gambar D sampai H ini merupakan pewarnaan yang dilakukan dengan menggunakan gus, di mana pada yang bagian sebelah kiri ini merupakan ekspresi dari IAA 6, kemudian yang tengah adalah IAA 9, kemudian yang paling kanan adalah IAA 17. Di mana pada T0 ini dapat dilihat bahwa ada ekspresi yang kuat pada bagian hipokotil dari IAA 6, kemudian pada bagian kotiledonnya sedikit berkurang. Kemudian pada bagian akarnya juga tidak terlihat ekspresinya atau ekspresinya lemah. Kemudian pada IAA 9 dapat terlihat ekspresi dari IAA 9 ini tertinggi atau kuat pada bagian kotiledon. Selain itu juga pada bagian meristem apikal akar. Sedangkan pada bagian yang lainnya jumlah ekspresinya lebih sedikit, yaitu pada hipokotil dan juga pada bagian akar. Sedangkan pada IAA 17 dapat terlihat bahwa ekspresi dari IAA 17 ini berdasarkan pewarnaan yang paling kuat berada pada bagian hipokotil dan juga pada bagian akar.
Sedangkan pada bagian kotiledonnya ini ekspresinya sedikit, bahkan pada bagian hooknya ini terlihat putih atau tidak terekspresi. Kemudian pada F dan H ini merupakan pengamatan T48 dan T72 setelah dipindahkan ke cahaya, di mana bahwa terjadi penurunan pewarnaan atau ekspresi dari ketiga IAA tersebut. Kemudian pada gambar E dan G ini merupakan pengamatan ketika bibit disimpan lebih lama di tempat gelap, di mana tidak ada perubahan pada pewarnaan gus yang teramati pada IAA 9. Kemudian pada IAA 6 dan 17 masih terlihat adanya ekspresi. Berdasarkan hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa cahaya secara negatif mengatur ekspresi IAA 6 dan 17, sedangkan ekspresi IAA 9 ini tergantung pada tahap perkembangan. Kemudian berikut merupakan pengamatan pada jumlah transkrip relatif gen GH33, gen 35, 36, 310, dan 311. Di mana pada gambar A ini dapat dilihat bahwa jumlah transkrip relatif gen GH3, GH5, dan GH6 ekspresinya mengalami regulasi pada IAA 9 dan mengalami perbedaan yang signifikan. Kemudian pada IAA 4.1 ini GH33, GH35, dan GH36 ini tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Hal ini kemudian pada IAA 6 dan 17 juga dapat terlihat adanya perbedaan signifikan pada gen GH33 dan juga gen GH3.5, di mana hal ini mengkonfirmasi bahwa adanya IAA 6, 9, dan 17 ini terlibat dalam regulasi akar adventif melalui modulasi ekspresi gen GH3, gen GH35, dan juga gen GH36. Sedangkan pada akumulasi transkrip gen GH310 dan 11 ini tidak ditemukan perbedaan yang signifikan baik pada IAA 6, 9, ataupun 17. Namun pada IAA 4 ditemukan perbedaan yang signifikan ekspresi dari gen GH310. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa IAA 6, 9, dan 17 ini secara negatif mengatur ekspresi di hipokatil arabidopsis selama inisiasi akar adventif. Kemudian pada gambar B ini merupakan jumlah transkrip relatif gen IAA 6, 9, dan juga 17 yang diamati pada hipokatil mutan tunggal IAA 41, 61, 91, dan 17.6, di mana mutasi gen IAA 6 tidak berpengaruh atau tidak mempengaruhi ekspresi dari IAA 9 dan juga IAA 17. Kemudian IAA 17 secara signifikan diregulasi pada mutan IAA 91. Sedangkan gen IAA 17 secara signifikan diregulasi pada mutan IAA 17.6. Kemudian pada mutasi IAA 4 tidak menunjukkan adanya ekspresi yang berbeda signifikan baik pada gen IAA 6, 9, ataupun 17. Berikut kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan bahwa mutasi pada gen TIR1 ini tidak dapat atau tidak mempengaruhi ekspresi gen GH3, yaitu gen GH33, 35, dan juga 36,
dengan cara yang sama seperti mutasi pada gen AFP2, melainkan terutama mempengaruhi ekspresi gen yang terlibat dalam biosintesis asam jasmonat. TIR1 tidak mengendalikan biosintesis asam jasmonat melalui ARF6 ataupun ARF8 selama inisiasi akar adventif, karena ARF6 dan 8 ini terbukti menjadi regulator negatif akumulasi asam jasmonat dan juga sebagai regulator positif inisiasi akar adventif. Inisiasi akar adventif pada hipokotil arabidopsis ini bergantung pada model regulasi yang terdiri dari dua protein, yaitu TIR1 dan AFP2, kemudian tiga protein IAA6, 9, dan 17, dan juga tiga regulator transkripsi ARF, yaitu 6, 8, dan 17, yang mengontrol inisiasi akar adventif dengan memodulasi homeostasis asam jasmonat, dan kemudian mengendalikan konjugasi asam jasmonat melalui regulasi gen GH3. Recording in progress. Memang ini itu sangat bergantung terhadap proses-proses secara hormonal, jadi interaksi antara hormon. Nah, kalau yang kemarin di materinya Angelin, materi Angelin tuh ABA. Nah, konsentrasi ABA tinggi atau rendah itu juga nanti akan berpengaruh terhadap stimulasi pertumbuhan terutama untuk akar primer, ya kan? Nah, kalau ABA-nya rendah itu nanti melalui jalur apa? Jalur auksin. Jadi langsung ke jalur auksin, kemudian menstimulasi yang namanya pertumbuhan akar primer. Di sana nanti melibatkan yang namanya gen PIN2, kemudian AUX IAA seperti itu. Dan sedangkan kalau ABA-nya yang tinggi, nah ABA-nya tinggi itu melalui jalur etilen. Melalui jalur etilen, ETR1, kemudian EIN2, EIN3, kemudian baru nanti ke auksin yang efeknya adalah menghambat pertumbuhan si akar primer. Nah, di materi yang disampaikan Dian mungkin yang menarik ini adalah salah satunya. Ini tadi saya menggarisbawahi itu terkait dengan bagaimana rambut akar itu terbentuk. Rambut akar itu terbentuk. Ya lagi-lagi memang itu melibatkan interaksi antar hormon. Di sana ada ABA, kemudian ada auksin, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah asam jasmonat. Ya kan? Ada asam jasmonat di sana. Kemudian dikatakan juga bahwasannya di dalam formasi pembentukan si akar, si rambut akar ini, itu ada dua gen di sana yang berperan sangat penting. Itu juga atau disebut sebagai regulator kunci. Nah, regulator kunci itu ada RHD6 dan juga ada RSL. Di sini ini nanti gen-gen ini nanti yang memang bekerjanya itu dia saling menghambat. Nah, kita saling menghambat. Jadi runtutannya dari ABA, kemudian ABA tinggi, kemudian nanti menginduksi gen yang namanya ABF3, kemudian ABF3 tinggi, itu baru ngeblok yang namanya RHD6. RHD6 diblok, selanjutnya itu RSL4 akan juga diblok sehingga nanti menginduksi formasi dari si rambut akar. Nah, mungkin pertanyaan saya di sini, bagaimana mungkin strategi kita melalui jalur yang RHD6, RSL4 ini, misalkan itu. Nah, itu kalau kita ingin menghambat
pertumbuhan akar pertumbuhan si akar rambut akar. Nah, itu kira-kira dengan strategi apa? Melalui jalur RHD6. Kalau dilihat dari jalur ini. Ini Pak, dengan meningkatkan eh, hormon asam jasmonat dan ABA, bisa melalui keduanya. Ya, oke. Bisa melalui ABA, bisa melalui CA. ABA berarti ditingkatkan atau diturunkan kalau kasusnya seperti kalau misalkan melalui ABA. Untuk penghambatan eh, pembentukan rambut akar ya Pak, Ya, heeh. tingkatkan. Oke, ditingkatkan. Berarti nanti si ABF3-nya ini juga akan otomatis akan Meningkat. meningkat kan? Meningkat, Ya, kemudian efisiensi untuk ngeblok si jalur RHD6, RSL4 ini akan lebih optimum gitu. Sehingga nanti untuk jalur ini akan diblok gitu. Sehingga pertumbuhan akar rambut akarnya akan meningkat. Nah, kalau melalui asam jasmonat, apa yang dilakukan? eh, sama Pak. Untuk melalui asam jasmonat, jumlah hormon asam jasmonatnya ditingkatkan. Kemudian nanti gen JAZ8 ini aktivasinya juga meningkat. Ya, oke. Jadi melalui itu bisa melalui kedua-duanya, dua-duanya bisa ditingkatkan. Kalau JA ini ada jalur juga, yang mana ini jalurnya langsung nih. Maksudnya langsung itu tanpa perlu kita mengeblok gen-gen yang selanjutnya. Ada di sini COI 1. Nah, kemudian ada RSL 1245 di sini. Jadi seperti itu kalau kita mau melakukan studi terkait dengan formasi dari rambut akar. Rambut Oke, akar. itu, Oke, itu mungkin untuk materinya Dian saya rasa sudah cukup komprehensif. Dari PPT sudah tidak ada yang perlu diperbaiki, banyak skema-skema yang justru membantu kita untuk memahami bagaimana proses secara tanda kutip sebenarnya regulasi secara molekuler yang mana dia secara hormonal juga itu menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan akar. Oke, mungkin untuk materinya Dian sudah. Selanjutnya, sebelum saya akhiri, saya ingin mendiskusikan terkait dua hal juga. Mungkin yang pertama, ini terkait dengan pertemuan untuk minggu depan. Ya kan, pertemuan saya yang terakhir. Ya kan, tanggal 16. Nah, itu kan kebetulan saya jadinya berangkat ke Unhas. Dan setelah saya cek jadwalnya, saya tidak memungkinkan untuk memberikan kuliah pada hari itu. Jadi, saya minta tolong nanti, mohon maaf juga, ini harus dicarikan hari pengganti. Nah, ini saya memberikan alternatif nih. Senin tanggal 20, nanti tolong didiskusikan. Senin tanggal 20. Nah, itu, tapi kalau Senin itu kita laksanakan secara daring karena memang masih UTBK. UTBK gelombang kedua. Itu kuliahnya harus dilaksanakan secara daring atau hari Selasa. Hari Selasa tanggal 21. Nah, itu kalau Selasa saya mintanya luring, jadi nanti minta tolong kepada Afif, misalkan disepakati di hari Selasa, itu minta tolong nanti dipinjamkan ruangan, koordinasi dengan nanti Mbak Ratna. Seperti itu. Jadi tolong nanti mau tanggal 20 atau tanggal 21 gitu. Tapi harapan saya sih kalau memang kalian di tanggal 21 semuanya bisa, kita tanggal 21 saja dan karena itu luring itu. Karena ada beberapa hal secara langsung yang juga pengen saya sampaikan gitu. Nah, tapi terserah kalian nanti disepakatinya seperti apa. Oke.
itu mungkin nanti tolong didiskusikan terus disampaikan ke saya. Jadi untuk minggu depan itu kuliahnya kita skip. Jadi kita ganti tanggal 20 atau 21. Terus kemudian untuk yang kedua, ini seperti biasa saya ingin menanyakan progres mini proyek kalian masing-masing. Nah, ini satu persatu mungkin saya tanya. Mungkin dari Afif sudah sampai mana? Ya, masih tahap 1 daun berarti. Oke. Oh, itu sudah itu ada yang sudah mekar penuh, ada yang memang dia masih yang kulit bijinya belum lepas. Jadi ini nanti tolong di record, istilahnya di record, dimasukkan ke dalam tabel pengamatan sesuai tahapan BPJH yang Afif aju. Ini cabai kan? Cabai atau tomat kamu? Nah, ya. Oke, oke, Afif berarti sudah sampai sini. Kemudian Dian, Dian sampai mana? Eh, saya baru mulai mengecambahkan, Pak. Baru minggu ini. Berarti belum tumbuh. Baru muncul dikit sekali, Pak, ininya. Oh ya wis, intinya ada Iya, tanda-tanda tumbuh. Oke, iya, ada yang Pak. penting. Ada tumbuh. Mm-mm. Oke, terus kemudian Yohanita, Iya Pak, untuk tanaman saya coba share ya Pak, siapa tahu bisa. ya Sudah kelihatan belum ya Pak? sudah. Oke, sudah lumayan ini. Sudah tahap 3 sampai 4 daun. 3 sampai 4 daun. Oke. Kemudian yang kan saya semai 9 benih, yang 5 mau tumbuh, terus yang 4 itu seperti ini Pak, masih nggak mau tumbuh sepertinya. Ya wes, berarti itu tidak viable gitu aja. Kita perlunya nanti setidaknya 3 aja kan untuk pengamatan fenologinya. Oh iya Pak, baik Pak. Oke, oke, oke. Kemudian salsa, Iya, Pak. Untuk minggu yang kemarin itu kan saya sudah mulai menyemaikan. Tapi mm-mm. sampai sekarang itu belum berkecambah bijinya. Kamu biji apa ya kemarin? Biji terong, Pak. Oke, terong ya, terong agak lama kemarin mahasiswa saya. Tapi untuk kondisi persyaratan untuk tumbuhnya, misalkan kelembapan tanah itu terjaga kan, maksudnya disiram rutin kayak gitu dan juga dipastikan tidak terlalu basah. Iya, Pak. Oh ya wes, ditunggu saja. Tapi emang biji terong itu lama gitu ya, Pak, untuk kecambahnya. Iya, iya, kemarin punya bimbingan saya itu juga kebetulan sedang tugas akhir terong itu juga lama. Kamu udah berapa hari ini mengecambahkan berarti? Mulai ngecambahkan itu Kamis minggu lalu. Kamis sampai Kamis belum tumbuh. Itu kamu kecambahkan berapa? 6 biji. Aduh, coba kamu itu kan bijinya masih sisa. Coba kamu kecambahkan lagi. Media media tanamnya apa kamu kemarin? Media tanamnya pakai tanah. Tanah aja. Tanah sama campuran pupuk. Oh ya wis. Oke, oke. Jadi eh, tidak terlalu dalam kan nanti anu mengecambahkannya. Oh iya, iya, Pak.
Nah, jangan dalam-dalam, nggak bisa kalau ngecambahkan ini terlalu dalam. Yang namanya biji itu secara fisiologi, untuk dia mampu berkecambah itu tetap perlu yang namanya sinar matahari. Gitu. Iya, saya ngecambahnya kan juga nggak terlalu dalam, agak di Mm-mm. permukaan atas gitu. Oke, mungkin ini perlu juga, kayaknya perlu interupsi juga. Jadi gini, nanti saya minta tolong, mungkin kalau bisa hari ini aja, nanti ngecambahkan lagi. Nah, sebelum dikecambahkan itu, bijinya kamu rendam air panas, ya kan? Oh iya, Pak. Nah, air panas, ini perkiraan suhunya sekitar 50 derajat lah ya. Jangan terlalu yang mendidih gitu, hangat, air Iya. hangat. Nah, itu tapi tidak langsung ditanam, direndam di situ selama semalam. Besoknya kamu tanam. Dan jangan terlalu dalam. Gitu aja. Kan bijinya kemarin ada 15 kan saya ngasih. Iya, Ya, heeh. Tolong nanti dilakukan mengecambahkan lagi berapa gitu. Jangan 3 gitu kalau dilebihkan. Tapi dengan iya. teknik seperti itu. Kalau kemarin kan kamu biji langsung kamu tanam kan? Kemarin itu saya rendam dulu juga, Pak. Rendamnya tapi air biasa. Air hangat Berapa lama? sehari. Ya kalau sehari harusnya mudah sih. Ya mungkin berarti ya kita tunggu. Tapi anu aja deh. Mungkin untuk backup saja karena memang mau tidak mau kan kamu harus dapat hasil kan ini untuk mini proyek ini. Itu. Iya, Pak. Jadi tolong diusahakan, diupayakan lagi. Kira-kira dari kemarin itu kamu evaluasi kira-kira yang mungkin ada miss yang tahapan mana gitu. Sambil nanti dibaca studi literatur gitu untuk proses mengecambahkan biji, misalkan tomat dalam hal ini itu seperti apa tekniknya. Itu banyak kok saya rasa kalau untuk panduan-panduan yang tanaman horti. Oke? Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Terus kemudian Angga sudah sampai mana? Ya, untuk saya dari 12 yang sudah disemai itu semuanya sudah tumbuh, Pak. Itu apa 2 daun awal itu sudah mekar dan membentang sempurna. Kemudian untuk daun ketiga dan keempat itu baru baru mau mulai muncul, Pak. Oh iya, oke. Bisa. Oke, cukup progresnya. Kemudian Angelin, Iya, Pak, sebentar saya kasih tahu ini ya. Apakah sudah terlihat, Pak, tadi? ya sudah. Oke, yang pada prinsipnya sudah tumbuh. Kamu mengecambahkan berapa? Saya mengecambahkan 6, Pak. Tumbuh semua ya? Halo? Apakah tumbuh semua dari ke-6 yang ke-6 biji yang dikecambahkan? Oke, yang penting tumbuh. Ada yang nanti sudah bisa diamati. Oke, nah ini ternyata ada trouble ini. Harus hati-hati ini dirawat ini. Dijaga gitu. Oke,
Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya masih sama akan saya tanya lagi progresnya sampai mana, kan lebih baik juga kalau kalian mungkin siapkan PPT-nya gitu. Nah, siapkan PPT-nya dari kegiatan kalian. Kita diskusi progresnya secara santai aja seperti ini gitu. Mungkin kalian terpantau. Nah, ini nanti hari ini saya coba akan membagikan mungkin contoh tabel pengamatan untuk rekapitulasi atau tabulasi dari pengamatan data fenologi seperti itu. Jadi nanti kalian bisa adopsi. Jadi nanti kan tentu tahapan-tahapannya itu nanti tidak akan sama seperti yang Pak Duradi berikan. Jadi nanti kalian bisa isikan atau sesuaikan dengan tahapan BPJH untuk tanaman kalian masing-masing yang kalian gunakan. Nanti saya akan berikan melalui Afif. Oke, nanti silakan nanti itu dilengkapi sebagai acuan merekap kalian. Jadi fenologi nanti seperti itu. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini saya rasa sudah cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.